Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 641D05 dengan NIM 642306313. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat, diantaranya: 1. Ada tersaingi dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Yang kedua, ada meningkatkan kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, ada merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seorang. Yang keempat, ada menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang tertentu yang dapat memilikinya. Yang kelima, ada mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh pengguna komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. Yang keenam, ada meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketujuh, ada menurunnya kemampuan berpikir. Nah, selain dampak teknologi informasi komunikasi berakibat negatif kepada masyarakat, maka teknologi informasi komunikasi juga memberikan dampak positif dan negatif. 1. Ada bidang pendidikan. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk berkepentingan pendidikan. Yang kedua, ada inovasi dalam pembelajaran. Semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi. 2. Ada bidang sosial budaya. Dalam hal sosial dan budaya, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya yang ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang B, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang C, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dampak teknologi informasi komunikasi dalam bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang A, timbulnya jenis kejahatan. Yang B, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Yang C, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Yang D, kurangnya ruang privasi. Yang E, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. 3. Ada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. Yang A, ada membuka peluang bisnis baru. Yang B, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang C, terjadinya industrialisasi. Yang D, menjamurnya bisnis berbasis internet. Yang E, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang F, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Nah, selain dampak positif, di sini juga ada dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan. Di antaranya ada A, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang B, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Yang keempat, ada bidang pemerintah. Dampak positif di bidang pemerintah diantaranya ada A, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang B, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang C, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang D, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Dampak negatif teknologi informasi di bidang pemerintah diantaranya ada A, pengguna persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Yang B, terorisme yang semakin merajalela. Yang C, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang D, munculnya senjata jenis baru. Di sini ada yang kelima, ada dampak era revolusi industri. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi di industri. Dampak revolusi industri yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi beberapa bidang. 1, ada bidang produksi. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi dan
inklusi sosial, yang ketiga energi, yang keempat makanan, keamanan dan pertanian, yang kelima pendidikan, gender dan pekerjaan, yang keenam lingkungan dan sumber daya alam, yang ketujuh ada mobilitas, yang ke-8 sistem keuangan dan moneter, yang ke-9 informasi dan hiburan, yang 10 ya layanan kesehatan. Yang keenam ada industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah A. Pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Yang B. Banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Delapan, di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang A, ada pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Yang B, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Yang C, peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang D, pergantian call center yang digantikan oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman yang sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang ke-9 di bidang teknologi keuangan. A. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang B. Menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang ke-10 di bidang pendidikan kesehatan. A. Terciptanya artificial intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang B. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh. Yang C. Terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa dengan datang ke kelas untuk belajar. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri dapat dirasakan bersama, yaitu satu, timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Yang keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang kelima, munculnya imperialisme modern. Yang keenam, kurangnya interaksi antara manusia dan manusia dan lainnya. Nah, sekian dari saya penjelasan dari teknologi informasi dan komunikasi, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.